Semangat, seorang lagi. Masih, sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Nanti kita masalah. Alhamdulillah yang melakukan ibadah. Alhamdulillah yang Allah qabina qulubina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sunnatihi ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya dulu. Sana itu arah mana? Arah mana? Timur. Oke, benar. Sana? Sudah tahu arahnya masing-masing ya? Kita nggak perlu pengalaman lagi. Yang dilihat teman-teman semuanya, di bulan Agustus, kita mulai dari bulan Agustus besok kita akan melaksanakan PLP. Apa itu PLP? Pengenalan lapangan pekerjaan. Apa? Pengenalan lapangan? Pengenalan lapangan persekolahan. Intinya apa? Intinya untuk PLP 1 ini teman-teman diminta untuk banyak belajar. Terkait apa? Terkait dengan satu, administrasi pembelajaran. Jadi cara membuat modul deep learning itu seperti apa? Nah, kalau kemarin kita menyampaikannya bukan deep learning tapi P5, kurikulum merdeka. Nah, sekarang itu sudah mulai bergeser lagi yang bola jadi orang. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan proses pembelajaran, yang ketiga kaitannya dengan habituasi sekolah. Jadi teman-teman ada istilah namanya di mana bumi dipijak, disitulah kamu tinggal. Disitulah langit dijunjung. Nah, maka tentunya setiap sekolah itu memiliki karakteristik dan aturan masing-masing. Pertanyaannya, yang dari wilayah Sumatera ada? Tuh, ada Jawa sekali. Sumatera, yang perempuan, kalau nggak mau tinggal di Sumatera, kembali ke daerah lagi. Itu yang namanya Jawa. Yang lagi, yang wilayah Sumatera, Kalimantan. Apa? NTB. Maka kita harus banyak kalau masih banyak belajar terkait dengan aturan norma yang berlaku di sekolah. Yang pertama tentunya ada istilah di dalam bahasa Arab itu istilahnya ini. Oh iya. Oh iya, ada istilah namanya itu Pak. Istilahnya itu nadratul ula la yuksa. Kalau jatuh cinta itu, kalau jatuh cinta itu ada istilah nadratul ula la yuksa. Pandangan pertama tidak terlupakan. Apa maksudnya Pak? Karena teman-teman membawa nama Wadi khususnya Wadi secara umum dan khusus pendidikan agama Islam, maka tentunya penampilan kemudian kepribadian itu menjadi aspek yang paling utama. Pertama dulu. Nah, nanti teman-teman yang menggunakan cadar, saya terus terang. Boleh nggak Pak? Boleh. Kita tidak pernah melarang atau mewajibkan. Berarti ini mengubah saja ya. Yang nggak boleh itu copot jilbab. Nggak boleh. Nah, teman-teman yang menggunakan cadar, nanti seandainya siswanya atau gurunya agak gimana, ya nanti sampaikan saja apa adanya. Atau ya teman-teman bisa menyesuaikan diri masing-masing. Ada sekolah
Kamu nggak nyaman, kami no, pokoknya kagak. Pokoknya harus menyesuaikan. Karena yang pasti kalau dalam Islam awal itu pada dan tangan menyesuaikan monggo ya. Nah, tetapi kemarin di PLP sebelumnya ya lebih banyak mengulang hilirisasi. Nah, di PLP sebelumnya itu teman-teman ada yang ketika PLP di ruang yang sudah disediakan sekolah itu copot jilbab. Bayangkan betapa senangnya laki-laki. Enggak ya? Nah, maka teman-teman tolong tidak, yang pertama tidak mencopot jilbab. Paham? Yang kedua, yang laki-laki dari sekian persen laki-laki ini kayaknya lebih banyak perempuan ya. Semoga nggak seperti kiamat. Yang laki sekian persen laki-laki, saya pastikan mungkin ada lebih dari 50% yang mundur ataupun KB, iya kan? Mundur apa? Waspada kalau di kampus. Saya harus memastikan bahwa teman-teman di sekolah, di lingkungan sekolah, di luar sekolah itu tidak mundur. Paham? Dia tuh tahu ya wajah-wajahnya ashabul ukhdud. Nah, itu pastikan tidak boleh tapi tidak boleh ngutut. Ngutut boleh nggak? Boleh, asalkan yang diutut adalah dari atau atas. Ya, boleh. Selain kayak itu, itu yang teman-teman saya harus memastikan itu. Kemudian ingat yang ketiga, mulai dari penampilan. Nah, umurnya berapa teman-teman saya? 19 Pak, seperti 25 tahun. Nah, jangan seperti saya, dari lagi jenggotan kumisan nih. Kenapa jenggotan kumisan? Ini wujud dari ekspresi saya kan. Saya tuh nggak suka kelihatan ganteng-ganteng banget. Nah, teman-teman, tolong nanti coba untuk kumisnya dirapikan. Kalau mau berjenggot silakan. Yang kedua adalah rambutnya. Contoh rambut yang rapi itu ya mas. Apaan? Mas Nawada, ini kalau anak zaman sekarang ini adalah bagian dari apa ya? Figur kanan kayak Mas Nawada. Satu lagi, kalau kuliah masih telat. Mas Nawada minimal penampilannya kayak gini. Ini kan Mas Nawada ini kan habis haji. Habis tahanul. Jadi penampilannya rambutnya tidak seperti saya ini. Ini gondrong ini. Dipotong. Gondrong. Apa-apa? Besok Mas Arif bisa Raja rambut. Enggak cukup, nggak usah ikut PLP. Boleh PLP di konflik. Mana. Ini satu, dua, tiga. Masih minimal penampilannya kayak Mas Nawada sudah ganteng, rapi. Semuanya setuju, disepakati?
Enggak benar ya disepakati. Disepakati. Kalau tidak siap, Mas Alif silakan data. Nanti disiapkan magang PLT di Borneo. Terus yang ini yang ketiga ya, yang keempat. Ya, yang perempuan meskipun itu ya kita nggak ada jaminan. Karena kan kalau di dalam hukum Islam itu menyemir rambut itu kan boleh saja. Saya bisa. Tapi karena ini lingkup pendidikan, maka teman-teman yang nggak enak ya. Tapi karena ini lingkungan aturan, ada istilah al-adatul agama, adat istiadat itu selagi dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu nanti bisa dijadikan sebagai aturan yang harus diikuti. Yang rambutnya disemir merah, kuning, hijau, silahkan untuk menyesuaikan. Kalau enggak yang dipotong panjang sedikit, potong pakai pendek. Paham ya? Mana yang disemir yang laki-laki? Saka Pak. Kalau bisa malah sebenarnya putih. Masya Allah. Hati-hati. Paham ya? Mas yang disebut sesuaikan ya. Saya nggak mengingkari bahwa saya dulu waktu zaman mahasiswa di Gondrong PKS. Cuma waktu PLP, dulu namanya PPL ya saya ini harus teman-teman saya. Ya nggak dosa juga. Cuma harus mengikuti aturan setelah. Itu yang keempat. Yang kelima, haram hukumnya teman-teman ketika ke sekolah kecuali itu 17 Agustusan ya. Sebenarnya nanti ditulis itu lomba-lomba menggunakan kaos dalam boleh tapi ada bajunya. Paham ya Mas ya? Nah, kemudian tidak harus setiap hari putih. Saya tahu bahwa kamu cuci baju putih itu sulit. Nah maka nanti mengikuti sekolah. Apakah boleh Pak menggunakan batik? Apakah boleh Pak menggunakan jubah? Yang masih nanti mengikuti aturan yang sudah diterapkan sekolah. Yang ini yang kemarin dapat masukan bagus, bukan masukan serius ya dari AIU. Jadi saya itu di KL di SMK Muhammadiyah 3. Mana betul? Di SMK Muhammadiyah 1. Pokoknya apa? Di SMK. Itu baiknya kalau baiknya kepala itu yang bilang, Pak, barusan ini baru kali ini cuma 2 ada mahasiswa yang ketika hadir dia memperkenalkan diri, kemudian mengikuti kegiatan dengan baik, bahkan membantu sekolah, dan ketika akhir itu berpamitan cari muka. Ya kemarin kan nggak ada sama sekali ya, pamitan sama sekali. Yang itu ya harus teman-teman nanti saat ini dari ketua atau anggota sampaikan ke teman-teman yang lain. Ketika penerbitan kita sampaikan dengan baik-baik. Ketika akan penarikan pamit dengan baik-baik. Tidak langsung gas, tetapi ada gabungnya. Pamit ke kepala, kalau pamit ke bapak, ibu, guru, datang ke kantornya, salaman 1/1. Paham sampai di sini? Siswanya. Orang yang mau lamaran saja harus pamit sama orang tua. Itu yang harus teman-teman menangkan, teman-teman pahami. Terus yang kelima, tolong teman-teman bisa menyesuaikan diri sebagai calon pendidik.
maksudnya apa Pak? Kita kan masih muda. Kalau saya ketemu sama anak-anak SMA itu jiwa kita meronta-ronta seperti kembali ke zaman dulu. Nah, kamu harus punya satu wibawa, yang kedua kepribadian yang jangan seakan-akan malah ikut mereka. Meskipun hatimu sebenarnya pengen ikut mereka. Tapi nggak apa-apa, seperti itu nggak apa-apa. Cuman harus ada teman-teman yang menjaga memberikan contoh yang baik. Itu yang harus teman-teman laksanakan ketika di PLP 1. Dan yang terakhir, tolong wajib, tolong banyak bertanya. Seandainya memang diberdayakan, ya silahkan. Sepanjang itu bukan kerja rodi. Contoh kerja rodi itu apa Pak? Sekolah mau bawa sekolah, kamu suruh aku botol, suruh jadi tukang. Nah itu kan kerja rodi. Kecuali kamu bayaran nggak apa-apa. Nah itu yang harus teman-teman pahami. Silakan untuk bertanya, banyak-banyak bertanya pada guru pendampingnya atau berpamuknya. Pak saya ingin kira-kira dengan administrasi, sebenarnya sekarang masih K13 seperti apa, yang kurikulum pendidikan seperti apa, yang dibuatnya seperti apa. Kenapa demikian? Karena teman-teman biar lebih tahu sebenarnya yang dikerjakan di sekolah itu seperti apa. Lalu kemarin saya nyampaikan di sekolah itu yang disebut banyak Pak, mulai dari apa ini? Program kosong, kemudian silabus, modul ajar, minggu efektif, KTP, CPL dan seterusnya. Itu nanti akan lebih banyak. Lebih banyaknya apa terkurasnya di habituasi siswa. Karena yang kita ajari itu bukan hewan, yang kita ajari, yang kita pelajari adalah manusia. Maka karakteristiknya akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bukan robot yang sama. Paham sampai sini? Tetap menggunakan sepatu, kalau bisa ya jangan sepatu running. Punya pantofel enggak? Saya enggak punya. Punya pantofel enggak? Yang minimal sepatu dipakai enggak? Meskipun kurang-kurangan tapi sepatu yang kita pakai, paham ya? Jangan sepatu kalau running dipakai masih toleran, yang nggak toleran itu sepatu bola, sepatu badminton, sepatu futsal. Kamu ke sekolah mau olahraga kan belum sekolah, paham ya? Ada yang ditanyakan sampai sini. Oh iya, terakhir kedua. Kemungkinan besar nanti di sini PLP 1. Insya Allah tahun berikutnya kita akan melaksanakan PLP 2. Jadi 1 atau 2 apa bedanya? 1, yang 2 tuh ngajar Pak. Yang 1 itu porsinya kecil, yang 2 porsinya besar kayak mie jumbo itu loh. Maksudnya kalau PLP 1 kita belajar habituasi, proses pembelajaran, proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi. Lalu PLP 2 kita yang melaksanakan. Nah, kemungkinan besar akan ada namanya PLP integratif ya Mas. PLP beserta KKN bareng. Enak kan? Laporannya Pak. Jadi satu. Enak itu maksudnya. Kamu semester 6 PLP plus KKN, kamu semester 7 selesai. Iya, ada jadi satu. Enak ya. Kamu semester 6 Menghemat waktu. Iya benar. Iya, bisa dibuat kan dia pekerjaan. Cepat lulusnya. Semester 7 lulus. Yang lulus atau yang lulus ya dapat dialami itu ya, paham ya? Nah, nanti disiapkan, insya Allah semester berikutnya itu PLP integratif. Kita melaksanakan PLP di sekolah plus KKN waktunya 2 bulan di sekolah.
siapa tahu kamu nyangka dari tukang sapu jualan. Itu ya. Ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Atau Pak Ali mau menambahi? Saya cuma itu. Yang pasti saya hanya mendoakan teman-teman semuanya harus diberikan keselamatan. Yang belum bisa pakai motor, ahli pakai motor untuk hati-hati karena beberapa kasus ada yang kecelakaan. Jangan banyak begadang yang laki-laki karena nanti bangun jam 7 berangkat jam 7 sudah keburu-buru, nah itu bisa repot. Saya saja belum lama ini 2 minggu yang lalu karena keburu-buru, akhirnya apa? Nguburi cor-coran. Itu karena keburu-buru. Yang simpel-simpel saja. Nah itu teman-teman, tolong jaga sikap, jaga kepribadian, jaga penampilan, kemudian tidak buru-buru, tidak ada goncengan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau goncengan laki-laki dengan laki-laki tidak boleh, karena itu nanti akan dilihat belah, kecuali kamu suami istri. Karena ini belum saya masih kecil seumuran bandung. Nah maka teman-teman naik motor perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Bapak kalau nggak bisa naik motor gimana? Ya, sepeda. Kalau sepeda ya. Itu ya. Terima kasih. Saya ucapkan, saya mendoakan semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan. Jangan lupa kalau jangan banyak tidak hadir. Kalau sakit harus ada surat dokter, disampaikan ke guru pokok, disampaikan ke temannya, disampaikan ke Pak Arif, jangan disampaikan ke saya. Paham ya? Nah, ini waktunya hanya Mas Arif 1 pekan ya? 1 pekan? Kurang lebih 10 hari. 10 hari. 10 hari. Dimulai tanggal berapa? Dimulai tanggal berapa? Awal Agustus deh. Awal Agustus. Waktunya cuma 10 hari, silahkan Mas dinikmati. Seminggu lah. Kan enggak ketemu Berarti Sabtu Minggu dihitung. Kayaknya sih. Tugas dan ancaman. Itu ya. Terima kasih banyak yang saya ucapkan. Saya berdoa semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan. Kemudian dan jangan lupa sampaikan ke orang tua, Pak, Bu, Ibu, Bapak, tambahi uang saku. Karena saya harus. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa seluruh Oke, semuanya karena punya sambutan sudah, maka setelah ini teman-teman semuanya langsung masuk ke ruangan. Kita akan langsung materi pembekalan yang cukup penting, maka silakan diperhatikan dengan baik-baik. Silakan. Pakai gerakan sekali lagi. Oke, teman-teman semuanya, ini bagian aktivitas yang harus dilalui dan rangkaian kegiatan sebagai salah satu penentu untuk kegiatan PLP 1. Jadi kegiatan ini, pembekalan ini wajib harus diikuti oleh semua mahasiswa, ya, karena ini nanti semua ada nilainya. Maka silakan diikuti, perhatikan baik-baik. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan di akhir, ya. Oke, pertama teman-teman semuanya, bahwa kegiatan PLP ini sudah berjalan cukup lama. Maka dari pesan-pesan dari Kaprodi tolong diperhatikan baik-baik, terutama pesan paling inti yang perlu paling sampaikan adalah bahwa teman-teman ini tidak hanya membawa nama pribadi, tapi teman-teman bawa nama institusi. Maka nanti ketika mulai bulan Agustus, ketika teman-teman sudah diterjunkan, maka nanti Jogja warna oranye akan menyala. Karena nanti teman-teman semua berangkat ke lokasi PLP, maka teman-teman akan mengenakan jas alma mater. Tapi jangan sampai tertukar dengan Shopee Food. Pelayaran Pak. Targetnya malah kesasar. Ya, jadi silakan nanti
bagian-bagian inti dari aktivitas ya. Teman-teman harus menyadari, harus sudah sadar karena ini teman-teman sudah semester berapa? Sudah semester 4 ya. Sudah tidak ada lagi kata tersesat pada program studi. Ya, kalau sudah semester 4 teman-teman masih bertahan, berarti teman-teman harus menghilangkan kata tersesat di program studi pendidikan agama. Dan salah satu output yang harusnya menjadi bagian dari teman-teman adalah calon seorang guru atau seorang pendidik. Baik nantinya kedepannya itu guru untuk dirinya pribadi, untuk keluarganya ataupun untuk masyarakat. Ya, maka silahkan bagaimana teman-teman harus bisa mencerminkan menjadi seorang pendidik, guru yang baik. Ya, karena sekali lagi bahwa guru itu digugulan di tiru. Ya, maka kalau teman-teman berpenampilan baik, teman-teman berkata sopan santun, teman-teman beretika yang baik, attitude-nya baik, maka insya Allah akan memberikan dampak kepada anak-anak yang nantinya akan bertemu dengan teman-teman semuanya. Oke, ada beberapa hal yang berkaitan, Pak langsung ke materi dulu ya. Kalau berkaitan dengan dasar hukum Pak nggak usah sampaikan ya. Jadi nanti untuk kegiatan ya, program kegiatan pelaksanaan kegiatan KKN ini pelaksanaannya ini ya, ini ada beberapa aktivitas yang sudah dilaksanakan seperti kemarin sosialisasi dan koordinasi. Nah sekarang ini kita di pembekalan luaran dan teknis PLP mahasiswa ya. Nah ini, nah nanti teman-teman semuanya akan ada tugas untuk kegiatan ini. Jika ada tugas, maka disemak baik-baik. Dan tugas itu sepertinya hanya dibatasi dikumpulkan sampai tanggal 19 Juli. Ya, berarti hari Sabtu. Ya, hari Sabtu besok tugasnya. Maka silakan nanti apa tugasnya yang akan dibuat oleh teman-teman maka diperhatikan. Ini nanti untuk pelepasan PLP 1 dan PLP 2 tanggal 2 Agustus 2025 14.30 sholat asar, nanti 14.30 kumpul langsung waktu adzan asar, sholat asar berjamaah di Islamic Center. Ba'da asar langsung pelaksanaan penerjunan PLP. Dan yang perlu menjadi perhatian bahwa untuk tahun ini penerjunan PLP tidak hanya PLP saja, tetapi akan dibarengkan dengan KKN, sehingga nanti akan banyak, sehingga nanti tempatnya sudah disediakan, mana yang untuk prodi PAI, untuk PLP, mana yang untuk prodi-prodi yang lain, maka silahkan dicermati baik-baik ya, dicermati. Penerjunannya ke sekolah itu mulai dari tanggal 4 sampai 6 Agustus tergantung dosen koordinator lapangan. Jadi teman-teman nanti akan dikenalkan dengan namanya DKL, dosen koordinator lapangan. Dosen koordinator lapangan itu dari prodinya belum tentu dari prodi PAI, bisa dari prodi yang lain di FKIP ya. Sehingga nanti tergantung kesiapan komunikasi teman-teman dengan DKL untuk penerjunannya kapan, nanti akan ya silakan nanti akan bisa komunikasi ya, nanti bisa komunikasi ya. Itu DKL yang nanti akan mengantarkan teman-teman ketika penerjunan dan akan menjemput teman-teman ketika penarikan ya. Kalau yang kedua adalah DPL, dosen pembimbing lapangan. DPL itu dari prodi ya, nanti dosen-dosen prodi ya nanti yang akan menjadi DPL teman-teman semuanya. DPL fungsinya nanti teman-teman untuk berkonsultasi, misalkan tugasnya, misalkan kegiatannya dan lain sebagainya, nanti konsultasinya dengan DPL. Terus nanti ada lagi guru pamong. Kalau guru pamong adalah guru yang mengampu ya di sekolah. Kalau teman-teman PAI biasanya kalau di sekolah Muhammadiyah ada guru Isliba yang menjadi koordinator pengampunya ya, ada yang nanti akan membantu mendampingi teman-teman, itu nanti guru pamong. Oke, pelaksanaan PLP 1 14 sampai 15 Agustus 2025. Jadi kalau diterjunkannya di tanggal 4, maka mulai tanggal 4. Kalau di tanggal 6 ya nanti menyesuaikan ya. Menyesuaikan ya, jadi menyesuaikan dengan komunikasinya dengan DKL-nya ya. Terus penarikan PLP itu kalau
penerjunannya di tanggal 4, maka 15 Agustus harusnya sudah ditarik ya untuk PLP 1. Tapi sekali lagi akan berpengaruh pada penerjunan, ketika penerjunan. Karena gini teman-teman semuanya, DKL itu tidak hanya membawai satu DKL saja. Ada satu dosen itu membawai 2-3. Sehingga harus ngatur jadwalnya, oh sekolah ini jam sekian atau hari ini, sekolah ini harus besok atau seperti apa, itu nanti tergantung dari DKL-nya. Ya, karena sekali lagi bahwa kita tidak bisa memaksa DKL, tapi silakan komunikasi yang baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan boleh saja ketika nanti penarikan tetap dilakukan, meskipun teman-teman kok baru diterjunkan tanggal 6, penarikan tanggal 15 Agustus boleh saja asalkan kesepakatan dan disampaikan dengan pihak sekolah. Jadi terbuka dengan sekolah, dan intinya tugas di sana teman-teman selesai untuk ngapa-ngapain semuanya selesai sehingga teman-teman tidak akan kerepotan. Kalau kok teman-teman belum selesai, maka jangan dipaksa untuk ditarik. Ya, karena nanti teman-teman akan kerepotan, harus nyari informasi ke sekolah lagi sendirian kan repot. Maka selesaikan semuanya, baru pastikan bahwa siap untuk bisa ditarik. Oke, yang berikutnya teman-teman, ini nanti pasca pelaksanaan ya, kalau sudah selesai PLP-nya, maka nanti ada namanya seminar hasil PLP ya. Waktunya masih ini belum diedit ya, seminar hasil PLP ini berarti ini yang untuk tahun kemarin ya. Jadi April nanti biasanya dilaksanakan di bulan April di tahun yang akan datang. Yang untuk pelaksanaannya, editing dan writing artikel, unggah artikel ke OJS dan sebagainya. Kegiatan PLP 1 teman-teman semuanya seperti yang sudah disampaikan, teman-teman itu di sekolah kegiatannya adalah mengenalkan mencari informasi berkaitan dengan aktivitas kegiatan administrasi yang ada di sekolah. Ya tadi Pak Yas menyampaikan, misalkan kalau sekarang sekolah sudah menggunakan kurikulum baru, kurikulum nasional, menggunakan deep learning, ya maka nanti teman-teman akan mencari informasi. Dan ini menjadi bekal buat teman-teman nanti ketika PLP 2, misalkan rencana pembelajarannya yang sekarang digunakan formatnya seperti apa. Teman-teman akan bertanya kepada guru, akan melihat punyanya guru seperti apa. Sehingga teman-teman akan punya rencana ya untuk ke depan ketika besok ngajar di PLP 2, teman-teman sudah mempersiapkan dari awal. Ketika teman-teman selesai dari PLP 1, teman-teman sudah harus mempersiapkan untuk persiapan pelaksanaan untuk PLP 2 tahun depannya. Ya. Mempersiapkannya dari awal ya. Jadi pertama lingkup aktivitasnya membangun jati diri pendidik. Yang pertama mengenal kultur sekolah. Ya, kultur sekolah, struktur organisasi, ya, tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah dan kegiatan-kegiatan sekolah. Silakan ini nanti bisa dengan teman-teman diskusi, ngobrol, konsultasi dengan pihak sekolah, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah ataupun nanti guru pamong. Ya, nanti luarannya teman-teman membuat esai dengan format artikel ilmiah. Ya. Jadi nanti misalkan teman-teman melihat ada kultur, ada aktivitas yang menarik yang bisa teman-teman buat tulisan sebagai esai, maka silakan bisa dibuat esai. Misalkan pelaksanaan sholat duha yang mungkin menjadi satu khas atau satu hal yang membawa daya tarik misalnya atau mungkin apalah yang sekiranya dari baik itu dari kultur sekolah atau mungkin dari aturan-aturan sekolah, kegiatan sekolah yang sekiranya teman-teman bisa angkat untuk menjadi satu tulisan yang baik, yang menarik kira-kira apa di sekolah tersebut. Nah, itu nanti esai dengan format artikel ilmiah. Yang kedua, mengetahui praktik proses pembelajaran dan karakteristik siswa. Ya nanti luarannya video maksimal 5 menit, video dibuat secara individu. Jadi teman-teman nanti akan membuat ya ketika guru ngajar nanti ketika teman-teman melihat RPP-nya guru itu direkam kecil-kecil, ya direkam nanti disimpan dulu, nanti akan digabungkan sehingga nanti akan menjadi sebuah video 5 menit yang
keserangkaian aktivitas itu. Mungkin juga termasuk kultur sekolah, misalkan aktivitas pagi ada kegiatan berjabat tangan gitu, ya silakan diambil videonya dan sebagainya. Sehingga nanti teman-teman akan punya ya banyak rekaman-rekaman yang nanti bisa dikompilasi untuk dijadikan sebagai ularan video yang nanti akan dikumpulkan saat teman-teman sudah selesai dari kegiatan PLP. Kegiatan PLP 1 ini pertama observasi sekolah ya. Jadi observasi, pokoknya kegiatannya intinya adalah observasi. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran teman-teman ketika ada kegiatan PLP ini, sekolah itu senang sekali. Karena sekolah itu merasa satu, sekolah jadi ramai, dan yang kedua sekolah terbantukan. Ya, terbantukan karena gurunya insya Allah yang akan semakin ya ringan. Maka ketika nanti waktu teman-teman diminta misalkan tolong jagakan kelas bentar, gurunya itu jangan menolak. Ya, misalkan suruh gantikan dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa untuk sebagai pengalaman ya. Meskipun PLP 1 ya, misalkan gurunya ada kesibukan apa terus diminta untuk masuk dulu, silakan dikasih apa. Makanya sekali lagi teman-teman itu harus mempersiapkan diri, misalkan banyak latihan tentang game atau permainan-permainan edukasi, sehingga nanti ketika teman-teman diberi kesempatan atau misalkan diminta untuk nungguin kelas, bisa teman-teman bisa paling tidak bisa berinteraksi dengan peserta didik yang menyenangkan. Menjadi kunci teman-teman semuanya, ketika teman-teman itu menjadi orang yang nanti akan dibanggakan oleh anak-anak di sana, maka insya Allah teman-teman pelaksanaan kegiatannya akan menyenangkan. Dan silakan tetap jaga komunikasi yang baik, terutama dengan kepala sekolah, dengan guru pamong, dengan peserta didik. Dan batasan-batasannya juga tolong dibatasi. Misalkan kasus yang terjadi di tahun kemarin, ya ada mahasiswa PAI dilaporkan, ya gara-gara chatnya dengan siswa SMA, ya mengarah pada hal yang negatif. Itu mahasiswa PAI ya akhirnya ditegur sama Kaprodi, padahal dikeluarkan atau apa kurang tahu informasinya. Ya itu, maka tolong ya nanti ya boleh teman-teman mengenal, misalkan nanti yang di SMA terutama yang nanti ngajarnya atau ditempatkannya di SMA, maka ya silakan teman-teman harus wibawa seorang pendidik harus dimunculkan dalam diri teman-teman. Ya, meskipun nanti usianya sepantaran misalkan dengan siswa SMA-nya gitu ya, misalkan ada gitu ya. Nah maka ya tidak terus berinteraksi yang lain gitu. Pokoknya teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman ini calon guru, teman-teman ini sedang magang, sedang praktek, sedang PLP, maka teman-teman harus menjaga itu. Ya, termasuk aktivitas di luar. Ya, teman-teman misalkan janjian dengan salah satu siswanya boncengan, nah itu nanti kalau sampai ketahuan guru dan lain sebagainya, maka teman-teman yang akan beresiko menanggung resikonya. Maka hati-hati ya, bukan ya hal-hal yang seperti itu, godaan-godaan yang seperti itu silakan tolong untuk dihindari. Termasuk tolong aktivitas di online, di WhatsApp dan lain sebagainya, di Instagram kalau nanti teman-teman berbagi misalkan diikuti oleh siswa sana dan sebagainya, tolong selama teman-teman kegiatan PLP maka silakan aktivitasnya yang diupload, yang di-share, yang positif-positif. Misalkan contoh ya teman-teman biasa mungkin update status bebas gitu ya, entah mungkin yang putri nggak berjilbab terus update status dan sebagainya. Nah sementara ketika teman-teman mengikuti kegiatan PLP, apalagi nanti nomor teman-teman disimpan oleh gurunya dan teman-teman menyimpan nomor gurunya, maka jangan sampai ada aktivitas-aktivitas yang nanti akan membuat guru itu ini kok mahasiswa PLP PAI kok begini ya, akhirnya akan membawa pada aktivitas penilaian oleh guru pamong. Ya, maka itu perlu dijaga baik-baik oleh teman-teman semua. Ya, ini ya diskusinya ya nanti dengan kepala sekolah, koordinator ya tentang visi misi, ya SOTK sekolah, budaya sekolah, keunggulan sekolah dan lain sebagainya. DKL mahasiswa dan guru pamong dapat terlibat. Kegiatan dilakukan sebanyak 1 sampai 2 sesi.
observasi kegiatan pembelajaran, guru pamong sharing kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan siswa sesuai mata pelajaran yang diampu. Guru nanti teman-teman akan diajak masuk ke kelas, akan ngamati gurunya ngajar seperti apa ngajarnya di kelas, dan sebagainya. Ya, kegiatan dilakukan sebanyak 1-2 sesi. Ya, selama kurang lebih 10 hari itu teman-teman harus memetakan. Maka nanti ada rencana yang akan teman-teman juga akan teman-teman susun. Peran kepala sekolah paling merasa ini maksudnya tidak begitu urgent banget ya paling menerima penyerahan, memberikan izin ya teman-teman. Jadi kalau izin misalkan sakit tidak bisa hadir, ingat izin, dan izin utama itu ke sekolah ya, tidak DPL ya. Izinnya ke DPL sekolah sudah dikasih tahu ya, sama saja nanti sekolah akan menilainya negatif, ini kok nggak pernah berangkat padahal sudah izinnya ke DPL. Kan DPL nggak mungkin mengizin komunikasi dengan sekolah, yang komunikasi dengan sekolah kan DKL. Maka silakan langsung kalau izin boleh ke DPL, ke DKL, tapi juga sekolah jangan dilupakan. Guru pamong atau kepala sekolah disampaikan izinnya juga. Jangan sampai teman-teman nanti akan dipandang ini kok nggak pernah kelihatan, nggak pernah hadir, kemana? Nah, kan ini menjadi sebuah kekhawatiran. Terus yang jelas memberikan izin, memperkenalkan guru pamong kepada mahasiswa dan lain sebagainya, memfasilitasi penggunaan, menyerahkan mahasiswa. Nah, teman-teman ada satu hal penting. Ketika teman-teman nanti sudah diterjunkan, teman-teman sudah melakukan PLP, maka satu, ya kalau sekolah ada budaya menyambut siswa di pagi hari, teman-teman juga kalau teman-teman berusaha mengikuti kegiatan itu. Ya, jangan teman-teman gurunya datang 6:30, teman-teman datangi jam 7. Ya. Maka silakan tadi Pak Yes pesan jangan begadang, kalau pas kegiatan selama PLP teman-teman silakan istirahatlah yang maksimal. Kalau pas nggak ada kegiatan ya istirahat dan sebagainya. Maka silakan ikuti kegiatan-kegiatan sekolah itu. Ya, ketika sekolah kegiatan, ya meskipun tidak termasuk dalam program yang direncanakan teman-teman, silakan ikuti kalau teman-teman waktunya longgar. Misalkan tadi ya menyambut kehadiran siswa pagi, ya nanti bisa dikomunikasikan dengan sekolah apakah harus semuanya ikut atau mungkin gantian tiket gitu, silakan. Tapi sekali lagi usahakan nama teman-teman di mata sekolah itu baik. Oh ini mahasiswanya itu kooperatif ya, kegiatan sekolah selalu muncul, selalu ikut, selalu membersamai dan sebagainya. Soalnya sekolah senang, mesti ketika sekolah senang nilainya juga tidak akan pelik, mesti akan diberikan nilai yang maksimal juga. Ya itu ya. Jadi silakan diikuti kegiatan sholat duha misalnya. Gurunya ngoyak, kalau di sekolah-sekolah kan biasanya gurunya ngoyak-ngoyak siswanya, ya teman-teman jangan diam diri, ya ikuti gurunya, ayo ngawasi siswanya dan sebagainya. Ketika sholat teman-teman ikut sholat, ya yang siswanya sholat, gurunya sholat, teman-teman mah duduk-duduk di basecamp, ya kan repot. Maka silakan gitu kan, ya. Dan komunikasi penting ya teman-teman semuanya, silakan dikomunikasikan dengan guru pamong dan lain sebagainya. Oke, peran guru pamong nanti membimbing mahasiswa, memantau aktivitas mahasiswa, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengobservasi proses pembelajaran, karakteristik peserta didik, lingkungan belajar peserta didik. Ini diantara beberapa perannya guru pamong ya yang nanti bisa di teman-teman teman-teman lakukan bersama guru pamong. Tugas peserta PLP 1. 1. Mematuhi tata tertib peraturan yang berlaku baik dari UAD maupun dari sekolah mitra atau sekolah laboratorium. Jadi apapun aturan itu, ya. Tadi Pak Yus sudah menyampaikan misalnya ini ada ya yang bercadar. Bukan kita membela. Jadi Pak Yus sudah menyampaikan tadi, ya, bahwa sekolah punya aturan. Maka ini menjadi pertimbangan dan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Teman-teman silakan kalau memang nanti sekolah ada aturan-aturan yang seperti itu misalkan, maka dikomunikasikan dengan cara yang baik, cara yang positif. Kira-kira nanti keputusan dari pihak sekolah seperti apa? Ya. Karena sekali lagi ya bahwa ya ini masih menjadi problem yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena tidak semuanya bisa menerima dengan kondisi dan keadaan itu. Ya.
maka silakan karena kita itu sedang belajar, ya maka insya Allah apa yang kita upayakan, yang kita lakukan itu semua untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang lain. Terus yang kedua, mengikuti pembekalan PLP yang dikelolanya. Setelah pembekalan ini sudah diikuti kecuali yang izin-izin, tapi nanti yang izin juga akan mendapatkan tindak lanjut. Ya karena sudah ada beberapa yang izin kan nggak bisa hadir dan sebagainya, nanti akan ada tindak lanjut. Kemungkinan akan dikumpulkan di lain waktu, ya. Karena ini menjadi syarat bahwa teman-teman bisa ikut PLP kalau nanti kehadiran pembekalan ada. Kalau nggak ada, maka nanti di akhir ada kehadiran, jangan lupa untuk ngisi kehadiran. Ya. Wajib berkomunikasi dengan DKL terkait teknis penyerahan ke sekolah, mitra sekolah atau laboratorium. Jadi nanti teman-teman ini belum diumumkan untuk kelompoknya di mana teman-teman, DKL-nya siapa, DPL-nya teman-teman siapa, di mana. Dimanapun nanti teman-teman ditempatkan, baik itu jauh maupun dekat, syukuri, ya, disyukuri. Ya, ini latihan bagi teman-teman untuk latihan, karena belum tentu teman-teman besok ketika selesai dari PAIWAD teman-teman mendapatkan sekolah yang dekat, itu belum tentu. Ya, contohnya Pak Alif dulu sebelum di WAD, Pak Alif dari Kulon Progo sampai Kalasan, ngajarnya sampai Kalasan, perjalanan 1 jam. Ya nggak apa-apa ya, karena memang jalannya di situ. Ya, maka dinikmati. PLP-nya dulu, Pak Alif PPL-nya juga dari UIN ya juga dulu kebetulan juga di Kalasan. Nggak apa-apa ya, karena memang ini proses ya. Jadi dimanapun jauh dekat, apalagi sekarang insya Allah yang tidak bisa berkendara, insya Allah Gojek banyak. Kalau zaman Pak Alif kan paling ya ojek, belum ada ojek online ya. Harus ojek, kalau kalian naik Trans Jogja, maka ngaturnya waktu harus betul-betul bijak dan betul-betul baik. Maka silakan dimanapun nanti tempatnya, termasuk tadi yang diinformasikan bahwa kegiatan mulai tahun ini ada namanya PLP KKN integratif. Tapi nanti ini masih karena ini masih menjadi piloting, nanti akan dievaluasi seperti apa. Apakah nanti di tahun depan itu akan semuanya dijadikan sebagai PLP KKN integratif? Karena ini PLP 1, maka kalau PLP 2 yang untuk PPL KKN yang PLP 2. Jadi nanti apakah di PLP 1 yang sekarang tahun ini di tahun depan akan digunakan sebagai PLP KKN integratif semua, atau nanti akan ada skema pendaftaran seperti apa dan lain sebagainya, nanti diikuti. Yang jelas ada sisi keuntungannya. Iya Pak. Kalau biasanya KKN itu baru bisa diikuti oleh teman-teman itu nanti di semester 7. Ya rata-rata ya, meskipun ada beberapa yang semester 6 ketika sudah betul-betul mampu ya alternatif, tapi ya nah ini bisa mengikuti di PLP KKN. Tapi kalau nanti PLP KKN gratis ya juga waktunya 2 bulan ya, waktunya 2 bulan ya. Nanti maka silakan ya ini untuk menjadi pertimbangan teman-teman semuanya, karena biasanya kalau nanti yang jauh kemungkinan juga akan menginap untuk KKN-nya nanti KKN yang dibutuhkan KKN yang reguler, jadi menginap di lokasi atau di tempat sekitar yang ada di sekolah. Misalkan contoh sekarang kalau yang PLP 2 ya, yang sekarang PLP 2 itu ada di Gunung Kidul. Ya, maka ya mau tidak mau harus bermalam. Yang PLP 1 juga dulu ketika PLP 1 yang di Gunung Kidul juga bermalam selama 10 hari. Tapi kalau yang dekat kan tidak langsung. Ya. Maka nanti silakan dimanapun tempatnya, satu disyukuri, tidak usah banyak mengeluh. Silakan langsung berkoordinasi siapa saja di sana dari prodi manapun. Ya, bisa jadi hanya 2 prodi atau tapi soalnya nggak 1 prodi, minimal biasanya 2 prodi. Minimal 2 prodi, dan nanti DKL-nya siapa, DKL-nya siapa, jangan langsung komunikasi. Cari kontaknya, DKL-nya. Biasanya yang dalam satu kelompok itu misalkan prodi PAI dengan prodi bahasa Inggris,
maka nanti biasanya yang jadi DPL itu dari apa? Dari prodi bahasa Inggris dan prodi PAI. DKL-nya mengambil salah satu di antara dua itu. Biasanya, tapi juga belum tentu karena keterbatasan yang menjadi DKL bisa jadi diambilkan dari yang lain kalau memang tidak ada. Dia wajib berkomunikasi dengan DKL terkait dengan mengikuti proses penyerahan yang dilakukan oleh DKL ke sekolah. Harus mengikuti. Ya, ketika teman-teman waktunya saat tadi penerjunnya di tanggal berapa tadi? 4 sampai 6 maka dikomunikasikan dan diatur jadwalnya. Jangan sampai di tanggal itu teman-teman ada agenda-agenda yang sekiranya akan mengganggu aktivitas proses penyerahan teman-teman ke sekolah. Terus berkoordinasi dengan guru pamong terkait berbagai aktivitas PLP 1. Silakan ketika sudah tahu guru pamongnya siapa, komunikasi yang baik dengan guru pamong, silakan lakukan yang terbaik dengan guru pamong. Ya, satu teman-teman ya, ketika besok ya, tadi ada satu hal yang terlewat ketika teman-teman sampai teman-teman sudah diterjunkan, biasakan sampai sekolah itu ya, kalau pagi sudah datang, kalau gurunya sudah ada di depan, silakan langsung jabat tangan dengan guru-gurunya. Ya, kalau yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki, biasakan. Ya, termasuk juga dengan siswanya juga begitu, yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki ya biasa silakan laki-laki dengan laki-laki. Kalau ya seperti tata cara ya jabat tangan ya, kalau yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, mau seperti apa teman-teman harus sudah paham. Dan nanti dibiasakan seperti itu. Kalau sudah ada di depannya, kalau sudah ada di depan, kalau belum ada yang di depan, silakan taruh tasnya teman-teman, tidak langsung nongkrong atau tidak langsung duduk di basecamp, tapi langsung kalau bisa mempersiapkan diri di depan, menyambut siswa dan menyambut guru. Setiap guru yang sudah datang silakan langsung disalami atau disapa dan lain sebagainya. Ya, jangan menunggu gurunya Pak. Ya, jangan menunggu guru atau pihak sekolahnya apa, tapi teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu. Karena teman-teman harus memahami bahwa teman-teman ini yang sedang belajar, yang sedang membutuhkan sekolah ini teman-teman, bukan sekolah yang membutuhkan teman-teman. Ya. Oke, yang berikutnya melaksanakan program PLP 1 selama ya itu kan sebenarnya cuma hanya 8 hari kerja. Tapi nanti sekali lagi ya kurang lebihnya itu 10 hari itu nanti hitungannya 10 hari itu nanti termasuk dengan penerjunan dan penarikan. Jadi 8 hari kerja itu teman-teman untuk kegiatan programnya teman-teman semuanya. Melakukan konsultasi ke DPL minimal 3 kali terkait pelaksanaan PLP 1, mengikuti proses penarikan yang dalam ya, tata tertib program mahasiswa wajib berpakaian Islami sesuai tuntunan syariat. Ya, ini silakan dibaca, dicermati baik-baik. Mahasiswa laki-laki berpakaian rapi, sopan, pantas, tidak menggunakan pakaian yang ketat, transparan dan menggunakan sepatu pantofel kecuali aktivitas tertentu yang diatur oleh sekolah masing-masing. Jadi usahakan sepatunya pantofel. Ya. Terkecuali kalau misalkan dari pihak sekolah besok nggak usah pakai pantofel karena mau ngajak teman-teman olahraga atau ngajak jalan-jalan anak-anak atau teman-teman diminta untuk membantu karena apalagi persiapan biasa karena di bulan Agustus biasanya ada kegiatan-kegiatan lomba dan sebagainya, teman-teman mendampingi, maka silakan teman-teman bisa menyesuaikan tapi atas instruksi dari pihak sekolah. Jangan memutuskan sendiri. Kalau misalkan tidak ada instruksi, tanya, Pak, baiknya boleh nggak saya pakai sepatu yang lebih fleksibel, tidak pantofel ketika besok mau mendampingi anak-anak jalan sehat misalkan dan sebagainya. Kalau nggak ada instruksi, maka tanyakan. Segala sesuatu yang teman-teman sekiranya tidak mengerti, tanyakan. Ya, itu tidak diperbolehkan berambut gondrong, tolong yang putra terutama. Besok sampai penerjunan rambutnya ada yang belum rapi, maka akan harus coret dari peserta PLP. Silakan bisa mengulang tahun depan. Ya, semakin teman-teman mengulang tahun depan ya maka semakin pastinya akan semakin mundur tahun lulusnya teman-teman. Yang beberapa sudah terjadi ini, maka ada yang beberapa di angkatan sekarang di angkatan 2020, bahkan ada yang angkatan 19 baru PLP 1 ya.
maka ya ini akan menjadi penghambat bagi kelulusan teman-teman. Maka silakan tolong aturan ini, karena sekali lagi teman-teman ini akan menjadi sosok teladan, ya. Bukan untuk prodi, bukan hanya semata untuk prodi nama baiknya, tapi juga untuk nama teman-teman semuanya, ya, nama institusi UAD yang sudah begitu besar, yang sudah dikenal baik, maka silakan tolong dijaga bersama-sama. Ya, menggunakan anting maupun perhiasan lainnya dan dilarang merokok, baik itu pakai rokok elektrik ataupun yang lain. Tadi Pak Yos sarankan pakai apa? Coklatos. Kalau gatel ya intinya itu, nah, silakan bawa coklatos. Ya silakan tolong diatur betul ya. Selama PLP ya, selama PLP silakan tolong aturan-aturan yang baik. Ya, silakan dilakukan yang baik-baik. Yang perempuan menutup aurat seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya ini memang sesuai dengan aturan syariatnya. Yang utama adalah itu tidak membentuk tubuh. Maka silakan ya. Apalagi kalau pakai pakaian putih dan sebagainya. Karena teman-teman nanti bisa jadi saat kegiatan itu tidak harus mengenakan, tidak harus selalu mengenakan alma mater misalkan gitu. Ya, maka silakan ketika misalkan pakai pakaian putih, maka silakan pakaiannya jangan yang transparan. Silakan diatur, teman-teman harus sudah paham, sudah dewasa semuanya, sudah ngerti, ya. Dan inilah yang penting. Tidak diperbolehkan menggunakan kutek, apa ini? Kotak lensa warna-warni, perhiasan berlebihan, pokoknya gitulah. Ya, pokoknya ya penampilannya yang sederhana, tapi tetap bisa memberikan yang terlihat baik, ya, lihat baik. Lipstiknya tidak terus tebal menyala, dari jarak 1 kilo kelihatan lenteren gitu ya, jangan ya. Cemek. Gitu. Betul. Dan tadi diingatkan sama Pak Yes, tolong ya mahasiswa tidak berboncengan kalau laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan laki-laki. Wah, bahaya Pak. Mahasiswa wajib mengikuti aturan yang berlaku di sekolah mitra. Mahasiswa wajib melaksanakan tugas. Ini sama dengan tadi. Mahasiswa wajib membina kerjasama antara sesama peserta PLP. Ingat, karena peserta PLP itu tidak hanya dari PAI, maka semuanya harus dibangun. Yang bisa teman-teman itu akan berjalan sendiri tanpa teman-teman dari semua tim yang ada di sana. Dan tolong saling jaga. Ya. Sekali lagi, menjaga itu tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya. Misalkan, aku nitip tas ya. Ini di sini ada uangnya, tolong jangan teman-teman terus belak-belakan seperti itu. Ya. Kasus-kasus beberapa yang terjadi, ya mohon maaf, ada yang namanya manusia itu, setan itu punya berbagai cara untuk menghasut manusia. Yang satu lokasi dulu, yang satu lokasi kegiatan PLP, ada yang mahasiswa kalau setiap hari uangnya hilang, ya uangnya kok hilang, terus setelah ditelusuri ternyata ada anggotanya, ya, dan kebetulan di beda prodi yang ternyata yang ngambil. Maka silakan tetap solid, dijaga hubungan pertemanannya, persahabatannya sebagai satu tim di dalam kegiatan PLP. Tapi untuk bisa saling menjaga, jangan menaruh kepercayaan sepenuhnya itu terus apa dibalas lagi, aku tak titip ini terus kita tidak ada pengawasan secara individu untuk mengawasi betul-betul apa yang kita bawa. Maka tolong ketika di kegiatan itu jangan bawa yang macam-macam, jangan laptop bawa kalau untuk kegiatan itu terlalu penting, ya. Tapi silahkan tetap dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan jangan dibiarkan kalau nanti ditinggal di basecampnya dalam kondisi kosong. Sekali lagi di sana tidak hanya mahasiswa saja, di sana ada siswa dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu, ya. Dan biasanya ketika kegiatan PLP ada, KKN ada, itu siswa itu senang. Maka siswa itu biasanya kalau waktu istirahat itu enggak, yang biasanya ke kantin jajan itu biasanya mainnya ke basecampnya mahasiswa. Ya kan saking senangnya, ya jarang ketemu, maksudnya jarang ada kegiatan seperti itu.
Malah biasanya yang akan menjadi sasaran adalah mahasiswa, maksudnya untuk ya curhat, untuk ya untuk apa dan sebagainya. Ya gitu ya. Mahasiswa PLP harus menjadi uswatun hasanah, uswah teladan. Ya, jadi silakan teladan baik-baik. Tidak diperbolehkan memang kegiatan politik praktis unjuk rasa, ini insya Allah tidak dilakukan. Mahasiswa PLP wajib menuntaskan semua kegiatan yang diamanahkan sekolah. Ya, tuntas. Jadi teman-teman ditarik itu tuntas, nggak ada tanggungan, nggak ada yang ditinggal tugasnya, semuanya selesai. Sanksi pelanggaran yang tertib, tim pengelola berhak menegur, mencatat atau mengeluarkan mahasiswa PLP yang dianggap mengganggu kelancaran pemberian materi pembekalan. Nah, kalau ada ini ya mengganggu aktivitas pembekalan, maka boleh ya pemberian sanksi pada saat pelaksanaan PLP di sekolah. Mitra sekolah laboratorium kepada mahasiswa dapat berupa peringatan tulis atau lisan, pengembalian mahasiswa ke kampus sebelum program selesai, pengurangan nilai, pembatalan kelulusan PLP. Ya, maka silakan betul-betul dijaga karena ini penting. Teman-teman sekarang sudah butuh, maka jangan sampai teman-teman nanti menodai nilai teman-teman sendiri. Ya, menodai nilai teman-teman sendiri sehingga yang terjadi teman-teman nggak selesai, teman-teman harus mengulang, wah repot sekali, terlalu repot ya, terlalu repot kalau mengulang, apalagi kegiatan PLP kan tidak dilakukan setiap semester, tapi setahun sekali, ya pasti kalau mengulang ya sudah, mesti kelulusannya nggak akan bisa tepat waktu. Proses komunikasi PLP ya, ini nanti proses komunikasinya silakan teman-teman semua nanti punya yang namanya DPL, punya yang namanya DKL ya. Tapi proses komunikasi tidak langsung ujuk-ujuk ke DPL ke DKL. Misalkan teman-teman butuh informasi apa, silakan tanya dulu antar teman-temannya. Antar teman-teman ada nggak? Misalkan saya butuh ini, kira-kira nyarinya di mana? Cari dulu, tanya dulu dengan teman-temannya, nggak langsung tanya WA DPL Pak DPL dalam informasi ini untuk ini gimana? Tanya dulu ke temannya, antar teman dulu. Kalau antar teman tidak tahu baru silakan. Kalau kepentingannya dengan hal-hal yang berkaitan PLP di lingkup universitas, maka bisa langsung tanya ke DPL atau DPL atau bisa langsung ke P3K. Ya nanti melalui baik itu melalui admin P3K atau melalui web ataupun apapun itu yang bisa bisa karena nanti ada beberapa aktivitas yang teman-teman harus lakukan melalui webnya P3K. Ya itu jadi tidak mulu-mulu tiba-tiba langsung tanyanya ke DPL, tanyanya ke DKL ya. Padahal sebetulnya tanya ke temennya bisa terjawab masalahnya. Maka silakan tanya dulu ke temennya nggak tahu baru mentok sudah nggak tahu baru nanti ke struktur yang lebih tinggi yaitu DPL belum tahu, nanti DKL nanti bisa kalau belum tahu mungkin akan dikomunikasikan dengan tim prodi masing-masing. Ya, jadi ada tim prodi masing-masing. PLP 1 kebetulan PAI koordinatornya nanti ada Bu Anas. Ya, maka nanti silakan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PLP 1 komunikasinya dengan Bu Anas. Ya, Pak Alif di PLP 2. Artinya kita bagi tugas ya, bagi tugas. Jadi nanti hal ihwal yang sifatnya berkaitan dengan PLP 1 tanya bisa ditanyakan ke Bu. Terus teman-teman semua ya ini ya, semua membuat perangkat pembelajaran, masuk membuat sosial media sebagai sarana dan oke. Ini paling kerasa gitu. Oke. Ini untuk jadi nanti sistem penilaiannya pakainya PLP ya. Jadi nanti sistem penilaiannya nanti ada akun untuk mahasiswa, ada akun. Jadi aktivitasnya nanti kalau sekarang ini sedang maintain, semoga jadi tahun kemarin sudah bisa digunakan. Semoga tahun ini juga bisa digunakan sehingga nanti aktivitas teman-teman itu akan banyak menggunakan ini. Jadi teman-teman akan membuat logbooknya dan lain sebagainya, nulisnya di sini kegiatan hari pertama ngapain dan sebagainya nanti akan di sini. Atau nanti kalau memang ini nggak jadi digunakan ya maka nanti akan menggunakan hal yang akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, ini proses penggunaannya ya nanti login teman-teman semua nanti kan punya akun
terutama ya siapkan diri webmail teman-teman harus aktif. Ya, jadi kalau yang merasa webmailnya bermasalah silakan segera diurus. Ya, webmail teman-teman semuanya, maka silakan betul-betul diberikan. Kemungkinannya adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan di universitas, ya akunnya adalah menggunakan akun webmail masing-masing. Maka silakan dicermati ya, ini paling rasa ini ya nanti banyak hal ya. Ini maksudnya nanti ini isinya dari dari EPLP ya, yang nanti bisa dilakukan. Ini ada ada bimbingan dan lain sebagainya. Nanti semua ada menu-menunya sendiri-sendiri ya. Nanti dilihat tahunnya, silakan lihat kelompoknya dan sebagainya. Nanti aktivitasnya ditaruh di situ. Jangan lupa kalau nanti misalkan gini ya teman-teman semua, bimbingan ya, keterangan bimbingan ngapain dan sebagainya, jangan lupa ketika sudah membuat catatan-catatan di EPLP disimpan ya, jangan keburu-buru langsung disilang, nggak disimpan nanti malah hilang dan sebagainya. Jadi kalau ada perintah simpan, kalau memang sudah betul-betul dicatat, ditulis, maka jangan lupa untuk disimpan. Jangan sampai nanti tidak terikot, teman-teman sudah merasa percaya diri setiap hari isi logbook, ternyata tidak terekam di EPLP-nya DPL. Nah, nanti akan menjadi problem tersendiri. Ya, tambahan bimbingan ya seperti nanti proses itu ya. Nah, komponen penilaian teman-teman semuanya ini pembekalan 15% sendiri. Jadi nanti termasuk luaran pembekalan yang akan mempengaruhi sebesar atau bobotnya 15%. Ya lumayan 15% itu ya, sikap dan kepribadian ya, ini nanti akan nilai dari guru pamong ya, jadi sikap selama teman-teman di sana seperti apa, kepribadian teman-teman seperti apa, dinilai guru pamong sebesar 25%, luaran video PLP nanti 20%, ujian lisan responsi oleh DPL 20%, luaran artikel ilmiah 20%. Isai kalau di DLP 1 ya, luaran artikel ilmiahnya nanti berupa isi tadi, isinya tentang hal-hal yang unik, hal-hal yang yang menarik di sekolah yang bisa diangkat dan nanti dikuatkan dengan teori-teori yang ada ya. Komponen isai, nah ini untuk komponen isainya teman-teman, komponen isai sesuai dengan buku panduan. Nanti ada buku panduan yang nanti teman-teman bisa download buku panduannya. Komponen IC sesuai dengan buku panduan halaman 9-10 ya, mengetahui mendapatkan informasi karakteristik umum peserta didik ya. Yang kedua, mengetahui mendapatkan informasi struktur organisasi dan tata tertib sekolah, mengetahui mendapatkan informasi kultur sekolah, observasi pembelajaran di kelas dengan konsultasi kepada guru pamong ya. Jadi silakan nanti komponen IC-nya bisa masuk dari situ ya. Jadi informasinya misalkan kalau teman-teman mengangkat tentang sodakoh botol, nah, misalkan ada program sodakoh botol setiap pagi bagi siswa. Nah, silakan teman-teman bisa digali, bisa diangkat, bisa ditanyakan kepada ya, silakan kepada sekolah dan lain sebagainya, seperti apa programnya nanti dibuatkan dengan teori-teori, ayat-ayat. Ya silakan seperti teman-teman nulis esai lah, nulis karya ilmiah ya, artikel ilmiah. Luaran video berdurasi 5 menit, berisikan karakteristik umum peserta didik ya. Yang kedua, struktur organisasi dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, kultur sekolah. Yang keempat, observasi pembelajaran di kelas ya, jadi nanti ini isinya. Nah, pengumpulan rencana kegiatan PLP 1 dan video resume. Wah, 11 Juli. Oh ya, ini nanti ini. Oh ya. Nanti ada penjelasannya di bawah video resume. Ya benar. Pengumpulan rencana kegiatan PLP 1 dan video resume pembekalan dikumpulkan paling lambat dari Sabtu 19 Juli 2022 pukul 16 pada link. Tenang, Pak. Bentar, Kak Faris konfirmasi dulu. Bilangin, Pak. Ya, ini gambarannya teman-teman semuanya.
Terus yang lainnya ini ada hal simulasi untuk aktivitas PLP1 yang nanti akan teman-teman lakukan, ya. Dan ini nanti aktivitas ini teman-teman akan bisa download, ya, nanti ada untuk downloadnya. Jadi nanti teman-teman selama kegiatan PLP1, ya, maka teman-teman akan melakukan beberapa hal ini, ya. Beberapa hal ini, pertama, melakukan koordinasi dengan DKL untuk persiapan PLP1 dan koordinasi program PLP1 dengan DPL, ya. Jadi nanti selama nanti teman-teman berkegiatan PLP1, minimal frekuensinya minimal 2 kali, ya, minimal 2 kali, ya. Jadi nanti kalau ini yang bisa ini minimal, boleh kalau teman-teman misalkan koordinasi dengan DPL, dengan DKL lebih dari 2 kali boleh. Nanti tinggal ditulis saja di sini. Ya, di sini tinggal ditulis kalau misalkan 3 ya maka misalkan di sini nanti di apa? Ditulis 3 ya maka nanti akan muncul. Misalkan 3. Nah, terus nanti berapa menitnya silakan nanti bisa disesuaikan. Terus melakukan koordinasi dengan guru pamong terkait agenda program. Nah, ya, ini nanti teman-teman semuanya, teman-teman karena ini nanti dikumpulkan tanggal 19, yang ini dikumpulkan tanggal 19, ya, besok. Jadi teman-teman akan menyusunkan, teman-teman sudah punya gambaran bahwa penerjunan itu ya kurang lebih nanti di tanggal 4, ya. Nanti pelaksanaan kegiatan sampai tanggal 15. Maka teman-teman akan menyusun kira-kira teman-teman mau melakukan koordinasi dengan DKL untuk persiapan PLP1 dan koordinasi program PLP1 dengan DPL, kira-kira tanggal rencananya mau kapan? Ya, ya. Apa yang akan didiskusikan? Nah, rencana sekali lagi ditulis. Ya, misalkan merencanakan koordinasi dengan DPL untuk waktu penerjunan. DKL untuk waktu penerjunan. Maka silakan kapan tanggal rencana mau konsultasi dengan apa? Dengan DKL untuk penerjunan kira-kira kapan? Satu, nanti kemungkinan dalam waktu dekat teman-teman itu akan dibagikan kelompoknya. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya, semoga kalau 3 hari ini besok sudah terbagikan. Ya, maka nanti silakan langsung menyusun waktu untuk rencana kira-kira akan koordinasi dengan DKL-nya kapan, dengan DPL-nya kapan, silakan ditulis. Oh, kalau rencananya mau 2 hari, mau 3 hari, silakan ditulis. Minimal 2 kali. Ya, 2 kali itu yang satu dengan DKL, satu dengan DPL. Itu silakan. Ya, nanti ditulis diskusinya apa. Ya, tanggal rencananya. Baru nanti kalau ini kan sampai tanggal rencananya, tanggal pelaksanaannya baru besok kalau teman-teman sudah terjun. Kira-kira misalkan teman-teman mau koordinasi dengan DKL itu di tanggal sebelum penerjunan, misalkan tanggal 2 Agustus pas upacara penerjunan. Ya, pas upacara penerjunan teman-teman berencana ketemu dengan DKL untuk koordinasi tentang penerjunannya ke sekolah langsung. Nah, maka silakan direncanakan tanggal 2 Agustus 2020. Nah, atau mungkin sebelum itu. Nah, itu. Baru nanti apakah di pelaksanaannya sama enggak? Ya, tanggal pelaksanaannya sama enggak ketika teman-teman merencanakan di tanggal sekian, pelaksananya kapan? Waktunya sesuai enggak dengan seperti yang teman-teman rencanakan? Boleh tidak sesuai.
Artinya tanggal namanya tanggal rencana itu kan perencanaan kita. Pelaksanaannya itu boleh bisa lebih awal, bisa mundur, itu hal yang biasa. Melakukan koordinasi dengan guru pamong, ya ini biasanya nanti yang dilakukan setelah teman-teman diterjunkan ke sekolah. Kapan kira-kira dari pertama misalkan tanggal 4 penerjunnya langsung koordinasi. Teman-teman silahkan direncanakan kapan akan koordinasi, ya kapan. Terus nanti mengobservasi dan mewawancarai guru pamong, kira-kira kapan rencananya. Jadi nanti selama kurun waktu 8 hari kerja, teman-teman itu sudah nyusun ini akan disusun di tanggal-tanggal itu, rencananya sekian-sekian. Tapi nanti pelaksanaannya menyesuaikan di tanggal-tanggal itu, teman-teman jadi melaksanakannya kapan, ya itu ya. Ada mengobservasi, mewawancari guru, mengobservasi dan melakukan wawancara dengan guru pamong terkait interaksi sosial peserta didik, mengobservasi dan mencatat struktur organisasi dan tata kerja sekolah berdasarkan informasi dari pihak sekolah, boleh dengan kepala sekolah, ya. Frekuensinya nanti boleh berapa, ya karena ini kan nanti banyak yang harus ditanyakan. Mengobservasi dan mencatat peraturan dan tata tertib sekolah, mengidentifikasi kegiatan seremonial formal dan kegiatan rutin, mengobservasi dan mewawancarai guru pamong mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas, melakukan bimbingan dengan DPL minimal 4 kali selama program kegiatan PLT 1, ya. Itu melakukan evaluasi diri selama melakukan program PLT 1, ya, mengevaluasi diri. Nah, nanti totalnya sekian, ya. Ini gambaran, jadi ini gambaran untuk pelaksanaan aktivitas program PLT 1. Jadi gambarannya nanti gambarannya di sekolah teman-teman begitu. Ngapain sajanya tergambar di sini. Jadi teman-teman di sana tidak ngalang sampai sana mau ngapain, ya. Sampai sekolah bingung. Wah, ini mau ngapain sampai sekolahan ini, duduk atau mau tiduran atau mau ya jalan-jalan atau seperti apa. Maka ini dibuatkan aktivitas seperti ini biar teman-teman punya gambaran, oh hari pertama saya ngapain, hari kedua saya harus ngapain, hari ketiga harus ngapain, keempat ngapain, dan seterusnya, ya. Itu terus bentar mari cekan dulu untuk konfirmasikan dulu berkaitan dengan tadi yang jadi teman-teman menjelaskan isi pembekalan yang tadi Pak Alif sampaikan itu isinya apa saja, soal durasinya tadi berapa, maksimal 5 menit, ya. Ya, bukan yang ini ya, bukan luaran video ini, luaran video berdurasi 5 menit ini nanti yang untuk ya jadi teman-teman akan menjelaskan, ya. Jadi nanti silakan merekam dirinya menjelaskan hari ini misalkan, ya beberapa contoh sebetulnya sudah ada di Instagram Prodi itu sepertinya ada, ya. Di Instagram Prodi itu sepertinya sudah ada, maka nanti bisa bisa disesuaikan, ya, bisa disesuaikan sebentar. Ya, jadi isinya tentang apa yang tadi sudah disampaikan. Misalkan
ngapain saja. Ya silahkan disampaikan yang teman-teman bisa sampaikan di kegiatan untuk resume video ini. Dan nanti teman-teman dikumpulkan ya maksimal tanggal 19 Juli melalui link tersebutnya. Belum ya? Untuk di Instagramnya masing-masing dengan tag atau follow, silakan nanti pertama akun lab P2K yaitu lab P2K _UAD, akun Prodi PAI ya NPAI_UAD, koordinator Prodi nanti ada Ibu Anas ya, Anas Triridho, dan saya Alif Kurniawan 2014. Silakan nanti, karena ini nanti video resume akan masuk ke akun-akun tersebut, sehingga nanti ketika akan dilakukan penilaian pembekalan, Bapak Ibu koordinator Prodi akan ngecek di akun tersebut. Ya, kalau kok nggak di tag, maka video pembekalan teman-teman tidak akan terpantau di akun kami. Maka silakan tolong untuk di tag. Ya, minimal di tag ya, kalau mau di follow ya di follow. Waduh. Ya nggak ada pengaruhnya lah di follow Instagram. Harusnya pakai apa ya? YouTube ya, biar subscribe-nya banyak. Ya, jadi silakan pakai itu ya. Pakai Instagram. Mana? Paham? Ada yang ingin nanti diunduh ya, diunduh di alamat tadi yang sudah disampaikan. Terus untuk video resumenya nanti silakan langsung dibuat, kalau bisa langsung dibuat, diunggah di Instagram, terus nanti bisa di tag akun-akun tersebut.